Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kepada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Kalaulah kita menghitung-hitung akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitung daripada nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Allah lah yang menciptakan kita semua dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah taala, Allah berfirman, hal ata 'alal insan, sudahkah datang berita ini kepada manusia? Hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Pada suatu masa dahulu manusia itu pernah tidak bisa disebut apapun. Jadi kita ini bapak-bapak, ibu hadirin sekalian pernah mengalami satu peristiwa tidak bisa disebut apapun karena tidak berwujud, tidak berbentuk, belum diciptakan oleh Allah. Nah, hadirin dimuliakan Allah SWT, ayat ini juga menetralkan kita semua. Nah, setelah kita ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia, inginnya selalu disebut-sebut. Bahkan kalau sebutannya kurang sedikit, itu kita marah kadang-kadang hadirin sekalian. Mohon maaf ini. Tetapi hadirin sekalian ketahuilah, kalian dulu itu jangankan disebut, bentuknya aja tidak ada, wujudnya tidak ada. Bagaimana kalian akan bisa disebut? Nah, inilah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kita semua pernah mengalami peristiwa yang seperti itu. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita dari bahan yang sama. Kemudian Allah keluarkan kita dari jalan yang sama, atas maksud tujuan yang sama pula Allah ciptakan kita hidup di dunia ini. Kemudian hadirin sekalian, terakhir itu kita akan mati, masuk ke dalam tanah dan kembali menjadi tanah. Maka perjalanannya itu sama gitu maksudnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita manusia itu dari air mani yang bercampur. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu adalah dari air mani yang memancar, dari air mani yang bercampur. Maka siapapun dia, apakah dia saudagar, apakah dia sultan, apakah dia raja, ataukah dia rakyat biasa, orang miskin, duafa, siapapun dia, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan yang sama. Maka kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang beda-beda. Dari sisi dohiriyah itu tidak ada yang beda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita dari bahan yang sama dan mengeluarkan dari jalan yang sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari jalan yang sama, dari rahim ibu kalian semua. Lah inilah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, lah kita ini mau bilang apa?
Hebatnya kita tuh di mana? Kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada, bahkan tidak bisa disebut apapun. Allah ciptakan kita dari bahan yang sangat hina. Dikatakan bahwa air mani itu adalah air mani yang hina. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, di antara kita ini kalau waras itu maksudnya, mau enggak kita nadahi air maninya orang? Jijik kita. Nah, gitu maksudnya. Nah inilah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan yang menjijikkan sebenarnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahirlah kita ke dunia. Maka setelah kita lahir ke dunia ini Bapak-bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir ke dunia itu lahir dalam keadaan suci. Jadi tidak ada bayi itu membawa dosa, warisan, tanggungan, itu tidak ada. Semuanya suci. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, hatta bayi yang lahir dari hasil hubungan gelap. Yang berdosa itu adalah kedua orang yang berhubungan gelap ini. Bapak, ibu secara biologisnya itu yang berdosa, yang kotor, yang hina. Itu adalah orang tuanya ini. Tetapi si anak ini berlaku hadis mengatakan bahwa anak ini adalah dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian, maka setiap manusia lahir ke dunia tidak membawa dosa warisan dari siapapun. Hatta itu dari Nabi Adam alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'abawahu," akan tetapi kedua orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, yang menyebabkan dia menjadi Majusi. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa tidak disebutkan yang menyebabkan anaknya jadi beriman? Kok tidak disebutkan? Nah, itu kalau dipanjangkan cara berpikirnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayi yang lahir ke dunia itu semuanya adalah dalam keadaan Islam dan telah beriman. Allah Subhanahu wa taala bertanya di alam ruh, kita semua ini, ruh kita ini sudah berhadapan langsung di hadapan Allah taala, tapi belum ada mata, belum ada telinga, belum ada otak. Kita polos waktu itu masih ruh saja. Maka Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Benarkah aku ini Tuhan kalian? Pemelihara kalian? Maka kita semua qalu bala, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Qalu bala sahidna. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lahir ke dunia sudah bersumpah, bersahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iman yang ada di alam ruh belum bernilai. Itu. Nanti iman lagi di alam kubur, di alam akhirat itu tidak bernilai. Tapi iman yang bernilai di sisi Allah itu adalah iman tatkala kita hidup di dunia. Maka manusia lahir dia lupa akan kejadian itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak lupa sama sekali dan mudah diingatkan. Maka Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah taala mengajarkan kepada manusia tentang perkara yang baik, takwa kepada Allah, dan perkara yang buruk itu manusia juga tahu. Sehingga manusia itu sebenarnya tanpa agama melihat sesuatu itu dengan hati yang paling bersih. Itu tahu kalau itu benar, itu benar, itu benar. Oh itu salah. Itu tidak pakai dalil, tidak pakai agama, sudah tahu. Maka ketika agama datang, kebenaran datang, itu langsung klop. Nah, itu maksudnya. Maka hadirin sekalian, Abu Jahal itu nama aslinya tuh Abul Hakam, bapaknya orang yang bijaksana. Tapi setelah dia menolak daripada agama, maka gelarnya jatuh. Bukan lagi Abul Hakam, bapaknya orang bijak, tapi namanya Abu Jahal, bapaknya orang-orang goblok tuh maksudnya itu. Pemimpin orang-orang goblok, sak gobloknya orang itu. Maka ketika Nabi datang ke rumahnya, mohon maaf, tolong perhatikan, Nabi itu datang ke rumah Abu Jahal yang memusuhi Nabi, totok-totok di malam hari. Maka Abu Jahal mengatakan, malam gelap seperti ini, dingin seperti ini, kalau minta 3 pasti aku kasih 1. Itu kebiasaan orang Arab.
Tapi tatkala dibukakan pintu, ternyata yang datang itu adalah Rasulullah SAW yang juga keponakannya sebenarnya. Itu. Maka langsung marah. Maka dia mengatakan, "Ya Muhammad, apa maksud kamu ini?" Nah, itu. Apakah kamu ingin minta disaksikan di hadapan Allah? Abu Jahal yo ngerti Gusti Allah loh, gitu. Mereka tuh bukan koteka, orang ngerti Gusti Allah. Bukan, ini turunan Nabi Ismail, turunan Nabi Ibrahim, orang-orang Quraisy ini. Maka dia mengatakan, apakah engkau ingin minta disaksikan di hadapan Allah bahwa kamu sudah datang kepadaku? Nanti akan aku saksikan di akhirat. Ngerti, Abu Jahal ini. Tapi aku tidak mau dengan apa yang kamu bawakan. Terus lawangan dijeder kayak jeder itu. Itu Nabi, kekasih Allah. Orang yang paling mulia. Tidak ada orang yang bisa masuk surga sebelum Rasulullah membuka pintu surga. Itu dihinakan oleh manusia. Dan Allah mengorbankan kekasihnya demi agama ini tegak. Maka saya berkali-kali mengatakan kalau kita, wah saya malu Pak. Wah saya tidak sanggup Pak. Kamu dibandingkan dengan Nabi itu mulia siapa? Nabi saja merendahkan diri serendah-rendahnya. Allahu Akbar untuk agama ini. Untuk keselamatan manusia. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang bertanya kepada Abu Jahal, sebenarnya keponakan kamu itu benar apa enggak toh? Saya ingin menerangkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dengan riwayat. Abu Jahal mengatakan apa? Apa yang dibawakan oleh keponakan itu sebenarnya benar itu. Tapi aku tidak mau. Yang menjaga Ka'bah keluarganya, yang memberikan minum ini juga keluarganya, di Mekah ini orang haji semua dari keluarga. Sekarang Nabi pun dari keluarganya. Abu Jahal mengatakan seperti itu. Jadi ada iri dengki di dalam hatinya. Lah iri dengki di dalam diri seseorang menumbuhkan kesombongan. Jadi bapak-bapak dan saudara, apabila ada kesombongan pasti ada kedengkian di dalamnya. Tidak seneng gitu maksudnya itu. Apa-apa si fulan. Nah itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, inilah penyakit yang ada dalam diri manusia, padahal dia sudah diberikan bekal oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya manusia itu tidak sesat-sesat gitulah. Kalau agama datang langsung ngerti. Menyeberangkan orang di jalan itu baik. Memberi makan orang miskin itu baik. Ya, mencuri itu buruk, itu sudah tahu manusia kok. Zina itu buruk, itu ngerti manusia. Walau tidak pakai agama, saat durunge gitu maksudnya. Apalagi dengan agama. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadirin sekalian manusia lahir dengan bekal yang banyak dari Allah taala. Nah, itu. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka supaya tidak lupa dalam hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan program demi program. Karena begini, diciptakan dari bahan yang sama, keluar dari jalan yang sama, dan Allah menghendaki hidup ini atas maksud yang sama. Nah, maksud itu apa toh? Illa liya'budun, supaya manusia itu menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, supaya ini tuh sesuai, maka Allah menawarkan program demi program. Nah, ini tolong diperhatikan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program pertama ketika lahir itu diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang masalah hadis ini. Itu maksudnya ada perbedaan pendapat. Khilaf maksudnya. Tetapi bapak-bapak Ibu sekalian, yang menengahi perkara ini mengatakan bahwa bukan masalah azan dan iqomatnya, tetapi apa yang diajarkan kepadanya. Maka bapak-bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, yang diajarkan itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pertanyaannya bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, apakah bayi yang baru lahir ini mereka mengerti gitu, maksudnya diajarkan perkara seperti itu? Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman,
wa nafsi wa ma sawaha. Setiap jiwa itu diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan langsung sempurna. Jadi jiwa itu tidak ada tua, tidak ada muda. Jadi jiwa itu langsung gitu. Maka bapak-bapak, ibu hadirin tanyakan pada orang yang tua-tua itu, perasaannya itu masih sama terus. Karena jiwa itu tidak pakai tua. Yang muda dan tua itu adalah jasad. Nah, itu paham. Maka hadirin dimulakan Allah Ta'ala, bayi yang lahir ini hanya belum akil balik. Akalnya belum nyampe maksudnya. Tetapi jiwanya sudah hidup dan sempurna. Maka ketika diucapkan Allahu Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, itu meresap, tahu dia. Sekarang perbandingannya, anak ini coba dipentelengi, kira-kira menangis enggak? Tidak diomong apa-apa, cuma dipentelengi, menangis dia. Nah, kalau dikudang-kudang, tersenyum-senyum itu anak. Kenapa demikian hadirin sekalian? Ini podo-podo pijit bayi ini, karena mengerti, hidup jiwanya. Nah sekarang Allahu Akbar, La ilaha illallah. Inilah pelajaran pertama untuk mengingatkan orang itu. Maka Nabi bersabda, orang itu belajar agama itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Dan dari ayunan baru lahir, yang mau diajarkan itu ajaran apa? Mau belajar Iqra, mau belajar kitab gundul, mau belajar fikih, bingung malah. Oh, ngomong aja belum bisa. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, yang diajarkan pertama kali adalah tentang kalimat La ilaha illallah. Inilah kalimat iman yang diajarkan. Maka Nabi SAW bersabda, kalau anak engkau itu sudah berumur 2 tahun, maka ajarkanlah kepadanya kalimat La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, anak itu kalau suruh manggil nama ayahnya langsung bisa. Kalau orang desa, pae. Kalau orang desa itu kalau orang kota, orang kaya, orang hartanya bajibun, karungan, duite, papa, iso. Nek wong pengajian ya saru, papah karo papi, ya toh, seruane abi, ngono kuwi. Nek mamah umi, ya ngono. Papah mamah iki nek duite karungan kuwi sultan ngono. Maka bapak-bapak, ibu hadir sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi, itu maksudnya itu. Lah, tapi kalau disuruh menyebutkan kalimat La ilaha illallah, anak itu tidak sanggup. Kenapa demikian? Bapak-bapak ibu sekalian, yang salah bukan anaknya, tapi yang salah siapa? Orang tuanya yang tidak paham program hidup yang ditawarkan Allah kepada manusia. Maka Allah menghendaki. Nabi bersabda, kalau anak kamu umur 7 tahun, ajarkan kepadanya sholat. Ada urutannya. Kalau anak kamu sudah berumur 10 tahun, suruh dia sholat. Kalau dia tidak mau sholat, maka kamu pukul dia. Bukankah agama itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama? Tidak ada paksaan dalam beragama. Memang orang di luar Islam tidak dipaksa masuk Islam. Tidak ada ajaran memaksa itu. Tetapi kalau sudah di dalam Islam, maka ditegakkan ajaran itu. Termasuk kalau anak umur 10 tahun, dia tidak sholat, harus dipukul. Tapi jangan pukul-pukul kepala. Pukul kaki saja. Ayo sholat. Nah, begitu maksudnya. Jadi bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, inilah program demi program. Kalau anak engkau sudah gede, maka pisahkan dia. Tidurnya anak laki-laki dan perempuan komplit, tirik-tirik. Kita aja yang tidak tahu atau kita lupa dalam hal ini, bapak-bapak ibu sekalian, sehingga kita tidak memprogramkan ini kepada anak. Coba, umur 15 tahun belum bisa sholat, umur 20 tahun belum sholat. Muslim. Sudah pangkat kombes, udah mau jenderal. Itu baca Quran tidak bisa. Ustaz, tolong nomor teleponnya Ustaz. Nah, untuk apa Pak? Nanti saya mau telepon Ustaz, mau belajar ngaji, saya belum bisa ngaji. Itu kombes, kapolwil.
Coba bayangkan, ini bukan cerita bohong-bohong ini. Nah, kenapa demikian? Nah, orang tuanya lah yang tidak mengajarkan program-program ini. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang program tandingan. Program tandingan. Kalau umur 4 tahun masuk PAUD, pendidikan usia dini. Nanti kalau 5 tahun naik masuk TK. Nah itu, taman bermain, ya kan? Nanti kalau sudah umur 7 tahun masuk SD selama 6 tahun. Habis itu SMP 3 tahun. Habis itu SMA 3 tahun. Habis itu kuliah 5 tahun. Berapa itu sudah? 6. PAUD ini itu sudah 3 tahunan, ditambah 6, 9 tambah 6 lagi 15, 20 tahun. SA, Dr. Andes, engineer. Terus nyambut gawe. Bar nyambut gawe kawin. Bar kawin duwe anak. Bar duwe anak mantu. Bar mantu mutu. Bar mutu mati. Loh, secara tidak sadar Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kita ini sudah mengikuti program itu, gitu maksud saya. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur sekian PAUD, umur sekian TK, umur sekian SD, SMP, SMA, ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu? Saya tidak mengatakan kita tidak boleh menyekolahkan anak, bukan. Tapi itu bukan program unggulan yang dari Allah dan Rasulnya. Nah, gitu. Dan Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, orangnya hanya sekolah di pondok, sekolah belajar agama saja, itu perasaan orang tuanya dan juga perasaan anaknya. Kayak merasa minder, merasa hina, seakan-akan aku nih akan jadi apa? Paling banter jadi mudin. Kaya ngono kuwi. Nah, itu santri semua Pak di luar itu. Ada yang alumni, ada yang masih santri. Maka ini sedikit saya begitu. Maka hadirin sekalian, banyak orang tua mengatakan, lah kalau cuma di pondok saja nanti jadi apa? Paling banter jadi mudin mimpin tahlilan, nah ngono kuwi. Ya toh? Berakat kotaan wis kuwi wae lah ngono kae. Maka Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, kayaknya itu agama tuh madesu gitu maksudnya. Masa depannya suram. Mula nek ditawarkan nyantri itu megah ngono kae. Bahkan di tengah-tengah nyantri pun jabut langsung ganti apa? Ganti haluan gitu maksudnya, menggok gitu jalannya itu. Karena yaitu sekolah, SMA, kuliah, bekerja. Inilah kemuliaan, inilah kebahagiaan, kejayaan saya. Itu nek cara dicetak ke itu seperti itu. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Sebagian mengatakan khulafaur rasyidin itu 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan ulama menambahkan satu lagi khalifah yang dikatakan khulafaur rasyidin itu salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Bapak sekalian, ini hasil pernikahan daripada anak daripada sahabat Umar, Amirul Mukminin, dengan anaknya bakul susu, rondo bakul susu. Sahabat Umar itu tidak tidur Pak, malam-malam jalan-jalan, memperhatikan keadaan umatnya. Maka ketika itu ada seorang ibu berdialog dengan anaknya. Perhatikan nih para alumni, kalau nyari istri yang seperti saya ceritakan ini. Memerah susu, susunya keluar sedikit Pak. Maka ibunya mengatakan, nak, tambahono banyu, biar banyak, nanti kalau dijual itu mencukupi kebutuhan kita. Bapak-bapak Ibu dan sekalian, orang kalau tidak mengerti daripada sulosonya para sahabat dan sahabiah, itu menganggap bahwa wanita ini negatif. Kok ibu kok akonnya kok jahat gitu maksudnya, menipu, mencampur susu dengan air. Saiki mau ora air dicampur susu dengan santan, jadi ora ketok, tapi rasanya ya tetap rasa santan.
Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah SWT, ibunya ini sebenarnya melihat anak gadisnya ini sudah cukup umur harusnya dinikahkan. Tapi ibu ini ingin tahu pendidikan agama anakku tuh sampai pada batas apa. Bisakah dia membenarkan dan menyalahkan menurut dalil? Bisakah dia ini membenarkan dan menyalahkan menurut Quran dan hadis? Orang zaman dulu tuh standar seperti itu. Ini menurut saya si jiwa orang itu dalile, mung akli semuanya akal tok, itu namanya biroi. Beragama biroi itu sesat, Bapak-bapak dan saudara sekalian. Maka anaknya mengatakan, Bu, itu tidak boleh, Bu, haram seperti itu. Berdagang dengan menipu seperti itu tidak boleh. Tidak apa-apa tuh, Nak. Amirul Mukminin juga nggak tahu tidur. Padahal Amirul Mukminin berdiri di depan rumah dan mendengarkan dialog itu. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, anaknya mengatakan memang benar, Bu, Amirul Mukminin tidak tahu. Tapi Tuhannya Amirul Mukminin tidak pernah tidur, Bu. Tidak boleh, Bu. Bangga ibunya. Sebenarnya ibunya juga bangga melihat kejujuran daripada anaknya. Sahabat Umar juga bangga. Maka sahabat Umar balik ke rumahnya, besok pagi dikumpulkan seluruh anak-anaknya. Itu dengar tuh, anak-anak semua dikumpulin. Sahabat Umar mengatakan, seandainya aku masih muda, maka aku akan menikahi daripada anak embok rondo bakul susu yang akhlaknya begitu hebat. Lah kamu siapa yang belum menikah nih, anak-anakku? Masya Allah. Hadirin sekalian, anak-anak santri yang belum menikah, dengar nih. Nah, itu. Jongguyo, gue alumni ya, idola lain lagi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu daripada anaknya sahabat Umar ini belum menikah. Saya ayah, besok kamu datang ke tempatnya Mbok Rondo bakul susu itu, lamarlah anaknya. Anaknya solihah. Itu sahabat Umar merekomendasikan loh, Pak. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinikahilah. Saya ingin menekankan satu poin, Pak. Orang itu dinikahi itu karena cantiknya. Nanti kalau tidak cantik sudah mandek gitu, tidak seneng. Karena keturunannya darah biru apa darah hijau terserah. Oh ternyata keturunan Ken Arok mengkhianatmu gelo lah ngono kae. Ya, oh ini karena kaya. Lah waktu kaya seneng, barang melarat wis ra seneng gitu. Tapi orang itu dinikahi karena agamanya, kata Nabi, pilihlah agamanya yang baik. Ini contohnya tuh seperti itu. Ini khalifah, raja, sultan terhormat. Lagi besanan karo bakul tempe. Itu bakul tempe itu. Bakul susu maksudku gitu. Kan enggak apa-apa. Tidak ada pandangan orang bakul susu hina, mbok rondo hina, enggak. Lihat agamanya. Tapi kalau orang sekarang tuh, Ustadz tolong carikan Ustadz gitu, yang cantik tapi agamanya baik. Nanti kalimatnya cantik dulu, baru agamanya baik. Syukur kaya Ustadz. Aku wis wareg ngono kuwi. Ustadz ini anak gadis saya sudah berumur Ustadz, tolong carikan. Nah, itu. Yang dokter bilang gitu. Yang dokter apa pegawai itu bilang begitu. Alhamdulillah ini ada murid kita itu. Ini temannya ayahnya Usamah almarhum ini. Nah, ini di Kartasura itu ada orang ini, dia guru gitu maksudnya. Barang ngerti guru pegawai negeri langsung. Tapi habis itu ibunya enggak ngaji lagi setelah itu. Karena tujuannya sudah capai. Ternyata ngaji itu hanya mencarikan jodoh. Yo nasibe ustad yo ngono kuwi ora apa-apa. Ya wis kalah. Tak apa-apa ya ta. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Umar bin Abdul Aziz ini anak laki-lakinya itu 6 orang, Pak. Anak laki-lakinya 6. Istrinya Umar bin Abdul Aziz ini, dari perkawinan Mbok Rondo bakul susu dengan anaknya sahabat Umar, melahirkanlah Umar bin Abdul Aziz yang masyhur. Wah. Maka bapak-bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz itu, ya, itu serigala itu bisa awor sama kambing, Pak. Enggak memakan kambing. Oh, Pak, bayangkan saking adilnya itu Allah tanamkan rasa kasih sayang yang luar biasa. Hadirin dimuliakan Allah SWT, lah beliau ini punya anak 6 laki-laki semua. Orang-orang ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, engkau ini kami lihat itu tidak memberikan bekal apa-apa kepada anak engkau. Keahlian untuk masa depannya, modal untuk masa depannya. Kamu kok tidak memberikan apa-apa? Kamu tuh seorang khalifah. Kan punya gitu maksudnya. Maksud anak-anak orang di leboke STM kayak leboke endi kayak Baron kok maksudnya kali. BLKI kek anak gawe apa UNS kek lah ngono ki ben pinter anakmu ki sesuk nek jenengan meninggal dunia anak iki duwe bekal kok jenengan kok ndak mengajarkan apa-apa tuh kenapa gitu maksudnya. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah, sahabat Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya sudah mengajarkan, saya sudah memberikan bekal kepada anak-anak saya yang ada dalilnya. Kalimatnya yang ada dalilnya. Saya sudah mengajarkan takwa kepada mereka. Mengajarkan apa? Takwa pada mereka. Maka kamu di pondok apa? Semboyannya pondok. Pondok tidak butuh orang pinter, tapi butuh orang takwa. Tuh. Nah, gitu. Maka hadirin sekalian, beliau terus membaca ayat wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya ketika dia dalam kesempitan. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi aku sudah mengajarkan takwa yang ada dalilnya, dibacakan ayatnya. Begitulah keyakinan daripada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Programnya itu loh. Maka bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau kita tanyakan bapak ibu kita, lagi ya pondok ya penting, kuliah juga penting. Loh, saya tidak mengatakan tidak penting kuliah loh. Ini berbicara masalah keyakinan. Ini orang yang titel ini kurang nges. Enggak. Nah, itu yakinnya di mana? Di mana yakinnya Umar bin Abdul Aziz? Di mana yakinnya kita? Inilah bapak-bapak hadirin sekalian, karena programnya itu urut satu-satu. Tapi program kita, nah itu. Sebelum saya lanjutkan, saged dipun pahami mboten? Saged dipahami mboten? Santri-santri paham tuh? Insyaallah sing tenanan insyaallah. Ini poinnya banyak loh buat antum-antum itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia itu adalah anak kandung lingkungan. Kita manusia adalah anak kandung lingkungan. Maka lingkungan kita sangat-sangat mempengaruhi kita. Maka bapak ibunya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Lingkungan pertama adalah orang tua. Lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan apalagi lah kita anak kandung lingkungan. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, kalau orang itu salah dalam pergaulan, salah dalam keyakinan, ditambah lagi salah dalam pergaulan, ini berbahaya. Maka hadirin sekalian, berkali-kali saya membacakan ayat ini. Tetapi ini sisi pandangnya berbeda dengan perhatikan. Ketika banjir datang, banjir luar biasa, gede. Maka Nabi Nuh dan orang-orang beriman masuk ke dalam kapal. Maka setelah di dalam kapal, Nabi Nuh ini sudah naik di kapal bersama orang beriman, melihat anaknya ada di bukit itu di balik gelombang yang besar. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, irkam ma'ana. Wahai anakku, masuk sini nak, ayo nak sini nak. Bersama-sama dengan ayah nak, sama orang-orang beriman. Fala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama-sama dengan orang-orang kafir itu nak.
Kamu tuh anak Nabi, orang beragama, lahir dari zuriyah Rasul. Tapi konco-koncone wong kafir. Orang kafir tidak kenal Allah, orang kafir tidak kenal akhirat. Yang ada itu adalah logika, yang ada itu adalah materi yang dipahami. Nah, uleng bareng ini tetap berpengaruh. Kena radiasi daripada cara pola hidup berpikir apa-apa orang kafir. Maka hadirin sekalian, ditambah lagi istrinya Nabi Nuh sendiri, lingkungan pertamanya adalah orang yang kafir. Maka dicontohkan bahwa wanita yang kafir itu adalah istri Nabi Nuh, dan istri Nabi Lut adalah wanita yang tidak beriman. Itu dalam At-Tahrim. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, maka pada saat itu tuh jane darurat. Wafarat tanur, tungku api mengeluarkan air, bukan api lagi. Ini keadaan darurat, tidak perlu lagi logika-logika berpikir. Yang sekarang ada itu adalah sami'na wa ta'na. Maka dalam beragama itu kalau tidak ada ketaatan, itu tidak bisa sempurna beragamanya. Modal utama beragama itu adalah sami'na wa ta'na. Saat itu tidak diperlukan logika, keilmuan, tidak perlu. Sekarang ini tungku api mengeluarkan air, ada apa ini? Nah itu darurat, ngeri. Maka dia mengatakan, wahai ayahku, sa'awi ila jabalin, aku akan lari ke gunung. Ya'simuni minal ma, gunung akan melindungi aku daripada air. Menurut logika, menurut ilmu pasti, menurut experience, bahwasanya gunung tidak mungkin ditelan air. Maka Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang ada di dalam kapal ini saja. Nak, ayo nak. Akhirnya anaknya dimakan ombak. Nabi Nuh menangis. Nah ini salah pergaulan, salah lingkungan. Inilah hadirin sekalian contoh anak kandung lingkungan menyebabkan celakanya anak seorang nabi loh Pak. Bukan anak ustadz, bukan anak orang ahli masjid, anak Pak Kaji dari Koboy, bukan itu. Ini anak nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak itu melewati nabinya, wahyu. Ini aku ingin begini, ini aku ingin melalui Nabi Nuh. Dan istrinya, anaknya itu di bawah asuhannya. Tapi karena salah dalam lingkungan, bukan salah nabinya. Nabinya sudah maksimal. Nah, itu. Kita orang tua nggak bisa Pak, memaksa itu nggak bisa. Kita cukup mendidik dengan baik. Kalau dia tidak mau, itu bukan urusan kita lagi. Maka ketika kapal sudah turun, maka disebutkan di situ. Di dalam Quran itu yang pakai itu hanya itu saja, ayat itu saja. Bismillahi majreha wa mursaha. Kayak bahasa India katanya sebagian mengatakan Bismillahi majreha wa mursaha. Ini turun. Nabi Nuh matur kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji akan menyelamatkan keluargaku? Ya Allah, bukankah anakku itu termasuk daripada keluargaku, ya Allah? Kok sekarang mati, gimana ya Allah? Nah itu, kau tidak menolong anakku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, janganlah kamu menjadi orang yang jahil. Wahai Nuh, ketahuilah anak kamu bukan termasuk daripada keluargamu. Coro kasarannya, coret dia dari kakakmu. Oh, bayangkan. Nah, maka hadirin sekalian dimuliakan fatal. Sampai kayak gitunya. Fala takum ma'al kafirin. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, Nabi Zakaria itu sudah puluhan tahun menikah Pak. Doa ingin minta anak, gak dapat anak Bin. Kamu gak doa pasti langsung aja Allah kasih. Doa minta anak itu tidak dikasih. Sampai-sampai Nabi Zakaria tuh matur kepada Allah, ya Allah, telah putih rambutku, telah lemah tulang-tulangku, istriku pun mandul ya Allah. Secara tata lahir aku tidak mungkin lagi bisa punya anak ya Allah. Itu Nabi Zakaria. Tetapi hamba khawatir ya Allah, sepeninggal hamba nanti, bagaimana dengan nasib Bani Israel?
anak turunnya Yakub. Karena Nabi Zakaria itu nabi untuk Bani Israil. Maka aku ingin ya Allah, secara lahiriah aku tidak bisa lagi rasanya, tetapi aku ingin anak yang langsung dari sisimu ya Allah. Anak yang langsung dari sisimu. Ya Allah, secara tata lahir ya Allah, usaha sepi ya Allah, hutang hamba banyak ya Allah. Secara tata lahir usaha hamba ini mati sudah ya Allah. Tapi hamba ingin rezeki yang langsung dari sisimu ya Allah. Iya, itu harus. Jangan putus asa, ambil tali gantung diri. Oh lah itu orang genah lagi. Piye to jane. Nah itu takwa kepada Allah. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha, maka tatkala setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, wajada indahu rizqa, maka dia mendapatkan rezeki. Beliau mendapatkan rezeki yang ada di sisi Maryam, banyak sekali makanan, buah-buah yang tidak usumnya, Pak. Padahal kunci daripada pintu mihrab itu yang pegang itu hanya Nabi Zakaria. Siapa yang masuk ke sini? Maka Nabi Zakaria bertanya, qala anna laki hadza, wahai Maryam, ini dari mana ini? Qalat huwa min indillah, berkatalah Siti Maryam, ini dari sisi Allah guru. Ini dari sisi Allah guru. Tuh, buka toko sepi, buka usaha ya enggak payu-payu, misalnya gitu. Lah itu memang secara tata lahir begitu, tapi kalau kita melihat khazanah Allah langsung dari sisi Allah, itu tidak mungkin tidak hal yang mustahil gitu maksudnya. Yakin. Nah, itu. Sing ngomong ya kudu yakin. Orang gur ngomong tok. Paham enggak? Nah, itu. Santri-santri itu harus yakin dengan takwa kepada Allah. Allah akan kasih rezeki banyak nanti. Wis to. Dah. Maka hadirin sekalian, qalat huwa min indillah, ini dari sisi Allah guru, sebagaimana yang panjenengan ajarkan. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sebagaimana yang panjenengan ajarkan kepada saya, sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki tanpa hisab kepada orang yang dikehendakinya. Mantap. Nabi Zakaria langsung bersungkur. Saat itu saya menceritakan anak kandung lingkungan. Nabi Zakaria aja terpengaruh dengan lingkungan itu. Beliau ini pekerjaannya puluhan tahun berdoa tidak pernah putus asa. Tapi saat itu voltasenya itu naik. Yang tadinya 220 jadi 3.300. Wos, minta anak, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memberikan kepada engkau anak yang bernama Yahya. Jadi yang menamakan Yahya itu Allah langsung. Cerita nih. Maka inilah hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah manusia merupakan anak kandung lingkungan. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, program demi program sampai orang ini dewasa, mulai bekerja. Kamu kalau masuk kebun ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Kalau makan baca Allahumma barik lana bima rozaqana. Kalau naik mobil subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Macam-macam. Yang mana toh yang tidak ditawarkan program selama 24 jam ini. Agar betul-betul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari bahan yang sama, dari jalan yang sama, dan atas maksud, apa maksudnya? Ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Maka setiap apa saja yang disangkutkan, dikaitkan dengan Quran dan Sunnah, dengan perintah Allah dan hadis Nabi, maka bernilai ibadah. Maka setiap perbuatan apa saja yang tidak disentuhkan dengan itu, maka ini akan jadi muspro, umurnya habis dan tidak kembali lagi. Hadirin dimuliakan Allah SWT, penutup, ini sudah tet sebentar ya. Pelajaran paling akhir, tahap demi tahap paling akhir sendiri di ujung sana, sama dengan yang di ujung sana.
lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau mati ini dengan kalimat la ilaha illallah. Pak, mari Pak. La ilaha illallah. Bu, mari Bu, saya tuntun. La ilaha illallah. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, siapa di akhir hayatnya, di akhir kalamnya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat itu, maka dijamin masuk surga. Tapi itu keluar dari isi hati yang paling dalam. Karena dari sejak bayinya, mudanya, dewasanya terus tidak kendat-kendat, maka melahirkan orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Jasadnya jadi tanah, tetapi hadirin sekalian, orangnya terus akan hidup sampai hari kiamat datang, tidak pernah mati-mati. Inilah hadirin sekalian dimuliakan Allah Ta'ala yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maka betapa pentingnya usaha untuk meningkatkan iman. Maka kenapa iman itu diletakkan nomor 1 dalam syahadatain? Orangnya pelek ke. Mungkin dibahas masalah sholat, dibahas masalah haji. Wah, kitabnya gede-gede. Masalah iman cilik kitabnya. Nah, paling gampang kok gare asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selesai. Padahal ini adalah paling pokok. Allah tawarkan program-program. Tapi ini juga ada program lain. Lah kita masuk di program yang mana ini? Paham? Maka hadirin sekalian, pentingnya dakwah itu adalah mengembalikan umat Islam ini pada trek jalan yang benar. Dakwah itu mengembalikan orang kepada tujuan semula, bahwasanya kita ini diciptakan dan maksud yang sama adalah menghambakan diri kepada Allah. Jadi sangunya sudah beriman, sudah diajarkan, ditambah lagi dengan lingkungan tadi yang mendukung. Nah, tambah lagi dengan dakwah yang mengajak orang, maka ini akan klop, orang itu akan berada di jalan yang benar. Maka hadirin sekalian, inilah tujuan hidup. Tapi mau sekolah SMP, SMA, kuliah itu boleh, tidak dilarang. Tapi itu bukan tujuan. Itu hanyalah apa? Keperluan. Nah, tujuan yang ini. Jadi walaupun sudah tidak di pondok, walaupun sudah tidak bersama ustadz dan sebagainya, tapi paham apa yang harus dikerjakan. Oke? Demikian hadirin sekalian, wabillah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.